Halo semuanya. Nah, kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari materi yang berjudul Mengenal Kalimat Tanya. Nah, kali ini apa saja ya yang akan kita pelajari? Jadi, pada kali ini kita akan mempelajari yang pertama, mengenal kalimat tanya. Lalu yang kedua, kata tanya. Yang ketiga, contoh kalimat tanya. Dan yang keempat yaitu kita akan mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dibaca dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya, masuklah kita ke bagian yang kedua, yaitu kata tanya. Di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, kali ini kita akan belajar 6 kata tanya, yaitu yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimatnya, apa yang diperlukan tanaman agar tumbuh subur? Lalu yang kedua, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana kamu membeli bunga itu? Nah, yang ketiga, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh kalimatnya, mengapa tumbuhan penting bagi manusia? Lalu yang keempat yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya, siapa yang menanam bunga itu? Nah, yang kelima, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, kapan pohon mangga ini akan berbuah? Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan atau suatu cara. Contoh kalimatnya, bagaimana cara membeli pupuk pada tanaman? Nah, itu tadilah contoh dan kata tanya. Jadi, ketika kita akan mengucapkan kalimat tanya,
kita juga harus memperhatikan intonasinya. Selanjutnya, masuklah kita ke bagian yang ketiga, yaitu contoh kalimat tanya. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada kalimat tanya, apa bunga kesukaanmu? Kata tanya dalam kalimat tanya ini yaitu apa? Dan di akhir kalimat diberi tanda tanya. Jawaban dari kalimat tanya ini adalah bunga kesukaanku adalah bunga mawar. Nah, ketika kalian akan bertanya, kalian akan mendapat yang namanya jawaban ataupun respon dari orang yang kalian tanya. Selanjutnya, yang kedua, di mana kamu membeli bunga mawar itu? Nah, perlu kita perhatikan ketika kita akan membaca kalimat tanya, maka kita harus memperhatikan intonasinya. Di sini kata tanyanya yaitu di mana. Dan di akhir kalimat ada tanda tanya. Jawaban dari kalimat tanya ini adalah aku membeli bunga ini di toko bunga dekat rumahku. Selanjutnya, yang ketiga, siapa yang membantumu menanam bunga? Nah, di sini kata tanyanya yaitu siapa. Dan di akhir kalimat ada tanda tanyanya ya. Lalu jawaban dari kalimat tanya ini adalah ibuku yang membantu menanam bunga. Lalu kalimat tanya yang keempat yaitu kapan kamu menyiram bunga itu? Kata tanya dari kalimat tanya ini yaitu kapan. Dan di akhir kalimat diberi tanda tanya. Jawaban dari kalimat tanya ini adalah aku menyiram bungaku setiap hari. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Setelah kita mempelajari kalimat tanya, mari kita berlatih mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Perhatikan contoh percakapan antara Nanda dan Fitri. Kata Nanda, wah, bunga mawarmu cantik sekali, Fitri. Fitri pun menjawab, iya, cantik ya, bunganya berwarna merah. Lalu Nanda bertanya, di mana kamu membeli bunga ini? Fitri pun menjawab, di toko bunga dekat rumahku. Nanda pun berkata lagi, ayo Fitri, kita petik bunganya. Fitri menjawab, tidak boleh Nanda. Lalu Nanda bertanya, mengapa tidak boleh dipetik, Fit? Jawab Fitri, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga kan merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, itu tadilah contoh percakapannya. Sekarang, mari kita tentukan di mana kita harus memberi tanda tanya. Yuk, kita perhatikan kalimat-kalimat dalam percakapan ini. Manakah yang merupakan kalimat tanya? Nah, di dalam kalimat tanya itu kan terdapat yang namanya kata tanya. Jadi kalimat manakah yang harus kita beri tanda tanya di akhir kalimatnya? Setelah kita perhatikan bersama, kita memberi tanda tanya di akhir kalimat yaitu
Pada kalimat tanya, di mana kamu membeli bunga ini? Pada kalimat tersebut, kata tanyanya yaitu di mana. Selanjutnya, kita memberi tanda tanya pada kalimat tanya, mengapa tidak boleh dipetik, Fitri? Pada kalimat tersebut, kata tanyanya mengapa, sehingga ini merupakan bentuk contoh kalimat tanya. Nah, selanjutnya, ayo kita mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut ini dengan kata tanya yang tepat. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu titik-titik yang membelikan bunga mawar ini untukmu. Nah, jadi kata tanya yang sesuai dengan kalimat tanya ini yaitu kata tanya siapa. Sehingga menjadi siapa yang membelikan bunga mawar ini untukmu? Lalu yang kedua, titik-titik tanaman harus disiram setiap hari. Kata tanya yang tepat untuk di awal kalimat tanya ini yaitu kata tanya mengapa. Sehingga menjadi mengapa tanaman harus disiram setiap hari? Selanjutnya yang ketiga, titik-titik kamu akan pergi membeli pupuk untuk tanamanmu. Kata tanya yang tepat untuk di awal kalimat ini yaitu kata tanya kapan. Sehingga menjadi kapan kamu akan pergi membeli pupuk untuk tanamanmu? Lalu yang keempat, titik-titik bunga kesukaanmu. Nah, kata tanya yang tepat untuk di awal kalimat ini yaitu kata tanya apa. Sehingga menjadi apa bunga kesukaanmu? Selanjutnya yang terakhir yaitu titik-titik kamu akan meletakkan bunga mawar itu. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi di awal kalimat tanya ini yaitu kata tanya di mana. Sehingga menjadi di mana kamu akan meletakkan bunga mawar itu. Sampai di sini saja untuk materi kita tentang kalimat tanya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih.